Dengan setengah kesadarannya, ia melihat secara jelas wajah wanita tua itu. Ketika Jumali tersadar dari pingsannya, dia sudah berada di rumah bapak kepala desa dan sudah hampir 2 hari ia tidak sadarkan diri. Hai semuanya, selamat malam dan selamat menikmati suasana horor. Sobat JS, kali ini tim JS mendapatkan sebuah kiriman cerita melalui email Sobat JS yang bernama Jumali Wibowo. Dia mengirimkan ceritanya ketika mendaki di Bukit Songo sendirian. Berarti ya kategori solo hiking lah. Mungkin lagi banyak trennya solo hiking dan banyak juga youtuber yang melakukan solo hiking ataupun paranormal experience sendirian. Tapi memang banyak juga cerita-cerita horor ketika naik gunung, tapi semuanya itu tergantung dari kitanya mempunyai niat baik atau buruk. Dan juga perlu diperhatikan nih, ketika kita naik gunung, persiapan mental, persiapan fisik, pengetahuan tentang tempat yang mau dikunjungi, dan juga alat-alat itu juga penting teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian, dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke videonya. Cerita ini dialami Jumali saat semua sedang dalam istirahat karena terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Memang wabah virus ini secara global yang mengharuskan manusia untuk berdiam diri di rumah untuk menjaga jarak antar manusia karena takut penyebaran yang semakin meluas. Di saat semua orang beristirahat dan melakukan aktivitas di dalam rumah termasuk WFH, Jumali sempat berpikir bosan juga ya lama-lama di rumah, kenapa nggak mulai petualangan aja ya? Ya, untuk sekedar menikmati keindahan di atas bukit sambil minum kopi, ya seperti anak-anak senja lah, asik kali ya. Di situ Jumali memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri. Setelah semua sudah beres dan semua sudah packing di tas kerilnya, berangkatlah Jumali menaiki motor. Karena harus mengikuti protokol kesehatan, Jumali tidak lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Jumali mulai perjalanannya dari Jakarta itu pada Kamis pukul 6 sore, serta menggunakan motornya dan berjalan seorang diri. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh, Jumali harus melewati beberapa kabupaten di Pulau Jawa untuk sampai di bukit tersebut. Sesampainya di kota A, Jumali berhenti sejenak untuk melakukan sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Setelah melakukan sholat Isya, Jumali kembali melakukan perjalanannya dengan kondisi kota dan jalanan yang sangat sepi. Karena masih dalam keadaan pandemi, Jumali mulai memacu motornya melewati setiap perbatasan kota. Dengan bermodalkan kamera dan bekal alat camping, Jumali memberanikan diri untuk tetap melakukan perjalanan menuju ke bukit itu sendirian. Perjalanan yang ditempuh Jumali ini untuk menuju kota tersebut memakan waktu hampir 2 hari. Itu pun Jumali tanpa istirahat yang lama ya. Setelah hampir 36 jam perjalanan, akhirnya Jumali sampai di kota tujuan. Saat tiba di kota tujuan tersebut, Jumali langsung menuju desa terakhir sebelum memasuki hutan. Di sana Jumali menemui beberapa warga sekitar untuk mencari informasi
tentang bukit tersebut. Dan kemarin sebelum menuju bukit ini, Jumali juga sempat membaca sebuah artikel dari seorang turis yang pernah datang ke sini untuk mengabadikan sunset, dan hasilnya itu sangat indah banget yang terlihat dari puncak Bukit Songo itu ya. Setelah ngobrol dengan warga, Jumali menemui Bapak Kepala Desa untuk meminta izin bermalam di rumahnya. Hanya untuk 1 malam, untuk sekedar beristirahat aja. Di saat Jumali asik ngobrol dengan Kepala Desa, beliau juga berpesan ke Jumali ini agar untuk berhati-hati di dalam hutan. Karena di dalam sana banyak terjadi hal-hal yang ganjil jika bukan warga asli desa sini lalu masuk ke dalam hutan dan bertindak tidak senonoh, maka bahaya akan mengincarnya. Bapak Kepala Desa juga bercerita kepada Jumali, 1 bulan yang lalu ada salah satu kru film yang pernah survei di tempat ini. Salah satu teman dari kru film itu ada yang melapor ke warga bahwa temannya mengalami kesurupan saat memasuki hutan. Dan pada akhirnya warga sekitar membantu kru film tersebut dibawa ke rumah Bapak Kepala Desa. Saat disadarkan oleh dukun desa, kru film tersebut akhirnya sadar dan bercerita kepada kami, para warga, bahwa dia melihat seorang pria tua yang sedang berdiri di pintu masuk hutan dan berbisik kepadanya, "Jangan masuk." Tidak lama berselang, suara itu hilang. Dia pun langsung hilang kesadaran dan seperti masuk ke dalam goa, tapi tidak berpenghuni sama sekali. Dia seperti tersesat di dalam goa tersebut. Setelah mendengar cerita dari Bapak Kepala Desa, Jumali mulai ragu untuk melanjutkan perjalanannya karena di dalam artikel yang ditulis oleh turis tersebut tidak ada tulisan yang berbau mistis. Dia hanya menuliskan estimasi perjalanan dari desa terakhir sampai ke puncak. Di saat mereka lagi asik ngobrol, waktu menunjukkan jam 1 malam. Hari sudah mulai larut dan Bapak Kepala Desa pun berpamitan untuk beristirahat. Sama halnya dengan Jumali, ia juga bersiap untuk tidur di ruang tamu dengan pencahayaan yang cukup redup dengan lampu 5 watt yang ada di ruang tamu dan beralaskan sebuah tikar. Jumali mencoba untuk memejamkan mata agar tidak overthinking dengan cerita Bapak Kepala Desa tersebut. Di saat Jumali mulai memejamkan mata, dia mendengar suara langkah kaki yang menghampirinya. Refleks, dia bangun dan melihat sekitar ternyata tidak ada siapa-siapa. Jumali sempat berpikir, apa Bapak Kepala Desa berjalan ke arahku atau warga sekitar? Dalam otaknya, dia berpikir positif saat itu. Di sini, Jumali tidak mendengar suara azan subuh sama sekali. Hanya terdengar suara ayam jantan berkokok. Di saat Jumali memaksakan untuk membuka mata dengan rasa kantuk yang masih menyelimutinya, dia kaget. Karena di depannya, tepat 1 jengkal, dia melihat wajah yang sangat keriput dan menyeramkan. Dia nge-freeze beberapa detik. Jumali langsung kaget dan berteriak sambil menarik selimutnya. Dan tak lama kemudian ada suara Bapak Kepala Desa memanggil, "Kenapa nak?" "Oh, nggak apa-apa Pak." Jumali yang mencoba untuk menutupi ketakutan pagi itu. Setelah kejadian tersebut, Jumali mencoba untuk berpikir positif bahwa itu hanya halusinasi saja. Tak lama kemudian, Bapak Kepala Desa datang dan membawa segelas teh panas. Karena udara di sini sangat dingin, Bapak Kepala Desa membawakan sebuah makanan yang dimana Jumali belum pernah memakannya. Jumali mulai mengambil makanan itu dan kata Bapak Kepala Desa ini terbuat dari singkong. Karena suasana yang mendukung dan perut Jumali juga udah mulai lapar. Sambil mengobrol, dia makan dengan lahap. Bapak Kepala Desa kembali berpesan agar selalu berhati-hati di dalam hutan karena masih banyak binatang buas yang masih suka berkeliaran di area hutan.
Setelah matahari benar-benar muncul dari arah timur, Jumali pun bersiap-siap untuk mengecek ulang semua perlengkapan yang sudah dibawanya dari Jakarta. Dan tak lupa untuk mengecek daya baterai kameranya, karena untuk mendokumentasikan momen-momen di Bukit Songo. Sekitar jam 10 pagi, Jumali berpamitan dengan Bapak Kepala Desa. Jumali diarahkan oleh Bapak Kepala Desa untuk mengikuti aliran sungai. Karena menuju pintu masuk hutan harus berjalan menyusuri sungai sekitar 1 jam. Sambil berjalan menyusuri sungai, Jumali mulai merekam perjalanannya. Ya ala-ala vlogger lah. Sambil melihat keadaan sekitar yang ada dirasa sangat damai dan sejuk. Dalam perjalanan menyusuri sungai, Jumali bertemu dengan seseorang yang sedang menjaring ikan dan sempat berbincang-bincang mereka. "Mas, mau kemana?" Jumali sontak menjawab, "Mau ke puncak Songo, Mas." Lalu pria itu sempat menawarkan ikannya. "Ini loh Mas, kalau mau sebagian ikannya buat bekal Mas nanti." Lantas Jumali menjawab, "Gak usah Mas, terima kasih." Lalu pria itu bilang, "Perjalanan jauh loh Mas." Jumali menjawab, "Oh nggak apa-apa Mas, saya sudah bawa bekal kok." Lantas laki-laki itu menjawab, "Oh hati-hati Mas." Dan laki-laki itu menunjukkan jalan masuk ke hutan. Setelah mengucapkan terima kasih, Jumali melanjutkan perjalanannya. Setelah Jumali sampai di jalan yang ditunjukkan oleh laki-laki tersebut, dia mulai menyeberangi sungai melalui jembatan kecil yang terbuat dari bambu. Terlihat dari luar hutan tersebut sangat sunyi, seperti tidak tertembus matahari sama sekali. Disambut dengan suara alam, serta serangga-serangga yang memasuki hutan yang biasanya suara-suara serangga itu ya kan. Rasa aneh pun sudah terasa saat pertama berdiri di bawah pohon yang sangat rindang dan besar-besar ini. Seperti ada seseorang yang berdiri di belakang Jumali. Saat itu, Jumali juga refleks melihat ke belakang, ke kanan, ke kiri, dilihat nggak ada siapa-siapa. "Ah, mungkin itu hanya perasaanku saja," kata Jumali. Jumali melakukan perjalanannya mengikuti jalan kecil yang cukup hanya untuk 1 orang saja. Semakin Jumali berjalan, jalanan setapak itu mulai sempit dan tertutup tanaman liar. Sama halnya dengan hutan yang tak pernah dijamah oleh manusia. Jalan setapak pun akan tertutup oleh rumput-rumput liar. Udara panas membuat Jumali mulai tidak nyaman. Akhirnya dia beristirahat sejenak. Dia duduk di bawah pohon yang sangat besar. Di saat Jumali lagi minum air, dia melihat bayangan wanita tua berjalan merangkak ke arahnya. Dia langsung refleks, berdiri dan mencari nenek-nenek tersebut. Ternyata setelah dia cari ke sana kemari, dia tidak menemukan siapa-siapa. Jumali mulai panik dan tiba-tiba mengingat sesuatu dan ternyata sama persis dengan yang dilihat saat di rumah Bapak Kepala Desa. Dari situ Jumali mulai sedikit panik dan memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanannya. Di saat dia mulai melangkah kembali, dia masih ingat benar jalan untuk kembali menuju sungai hanya sekali berbelok ke kanan, setelah itu melewati batu yang diukir. Ya mirip seperti arca lah. Entah itu arca apa, Jumali tidak terlalu memperhatikan itu. Tapi entah dia merasakan berjalan semakin jauh dari sungai tersebut. Tanpa disadari, matahari makin terik dan jam menunjukkan 1 siang. Sudah lama berjalan namun belum juga sampai di pinggir sungai. Di saat Jumali beristirahat, dia mulai menyadari bahwa dia sudah tersesat. Karena kelelahan akhirnya Jumali tertidur. Tanpa dia sadari, hari makin larut dan langit sudah mulai gelap. Di saat burung-burung mulai kembali ke sangkarnya dan suara binatang malam pun mulai terdengar. Bangunlah Jumali ini dan kaget bahwa hari sudah gelap. Akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan tenda di area dia beristirahat tadi. Saat mendirikan tenda, Jumali merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya dari segala arah, tapi dia mencoba berpikir positif bahwa tidak ada siapa-siapa di sini selain dia. Setelah selesai memasang tenda, Jumali mulai memasak untuk makan malam. Ketika berada di dalam tenda,
dia merasa hawanya itu sudah berbeda dari sebelumnya. Jumali mencoba untuk kuat dan memberanikan diri walaupun perasaan hati sudah tidak karuan. Tangan mulai sedikit gemetar saat makan dan rasa makan pun jadi tidak enak karena kegelisahan tersebut. Tak lama kemudian Jumali merasa tubuhnya itu panas banget, seperti ada makhluk yang di tenda selain dia. Dia mencoba untuk beristighfar sebanyak mungkin dan tak lama kemudian Jumali melihat sosok wanita tua duduk persis di sampingnya sambil menatap tajam ke Jumali. Di saat itu, ia ingin menggerakkan bagian tubuhnya namun tidak bisa digerakkan. Dengan setengah kesadarannya, ia melihat secara jelas wajah wanita tua itu. Dengan lidahnya yang menjulur seperti lidah ular, ia pun semakin keras beristighfar dan memejamkan mata. Entah sampai beberapa menit, tubuh Jumali yang sebelumnya terasa dingin sekali perlahan kembali hangat. Dan akhirnya hujan pun turun. Jumali memberanikan diri untuk membuka mata. Sosok itu sudah tidak ada di dalam tendanya. Makanan yang belum sempat ia makan akhirnya ditinggalkan begitu saja dengan rasa penuh ketakutan malam itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memejamkan mata. Jumali merasa seperti ada suara yang memanggil namanya dari luar tenda. Didengarkannya dengan fokus. Kok mirip seperti ibuku? Saat ia ingin membuka tenda, ia tersadar tidak mungkin ibunya berada di sini. Jumali membatalkan niatnya untuk membuka tenda. Dengan ketakutan yang sangat tinggi, ia kembali tertidur. Namun, dia merasa ada air yang membasahi alas tidurnya. Dan ternyata, tendanya itu bocor. Petir menyambar-nyambar, memberikan corak bayangan dari luar tenda. Jumali merasa seperti ada seseorang yang sedang menunggunya di luar sana. Dia makin tidak kuat dengan kejadian-kejadian yang dia alami malam itu. Dengan sekuat-kuatnya, Jumali kembali memutuskan untuk memejamkan matanya. Tak lama, hujan mulai reda dan di situ dia sudah tidak ingat apa-apa. Ketika Jumali tersadar dari pingsannya, dia sudah berada di rumah Bapak Kepala Desa dan sudah hampir 2 hari ia tidak sadarkan diri. Semenjak ditemukan oleh Bapak Pencari Kayu, Bapak Pencari Kayu ini bercerita bahwa beliau menemukan Jumali ini di bawah pohon beringin yang dikeramatkan oleh warga sekitar dan tidak ada seorang pun yang berani datang ke sana. Setelah Jumali sedikit membaik, dia bercerita dari awal perjalanan dia bertemu dengan laki-laki yang sedang menjaring ikan di sungai dan menemukan sosok wanita tua yang berambut panjang dengan lidah seperti ular. Dan kebetulan ada seorang dukun desa yang sedang berada di situ. Akhirnya dijelaskanlah siapa saja yang ditemui oleh Jumali kemarin, bahwa warga desa tidak ada yang menjaring ikan walaupun air bersih karena sudah menjadi pantangan untuk warga desa mengambil ikan di sungai tersebut. Dan wanita tua yang ia temui adalah makhluk halus penguasa hutan ini. Saat dia bertanya kepada Bapak Kepala Desa mengenai turis yang pernah datang ke sini, Bapak Kepala Desa pun bercerita bahwa turis itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Lalu, kenapa artikelnya ada di media dan full foto di post 2 tahun yang lalu? Di situ, Bapak Kepala Desa tidak mengerti kalau ada artikel yang menjelaskan Bukit Songo karena belum pernah ada orang yang datang ke sini selain warga sekitar. Oke, itulah kiriman cerita dari Mas Jumali Wibowo. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video horor ke email jangansendirian1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri, pamit sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat malam.